What's up guys, what's up man, welcome back to our channel Novop Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Di kesempatan ini saya akan bercerita dan menjawab tentang binge. Oke kawan-kawan, jadi ada beberapa teman kita yang menanyakan, bang, bagaimana cara mengatasi binge setelah kita relapse? Dan saya juga dulu, di masa-masa saya awal melakukan Novop ini, ketika saya relapse, ada kalanya juga saya kambuh berulang-ulang yang dinamakan dengan binge ya. Jadi sahabat kita ini bercerita, bang, saya selalu binge setelah kambuh, setelah relapse. Kecuali ketika saya sudah pernah mencapai 30 hari, itu binge saya berkurang. Tapi ketika saya bisa kambuh seminggu, maka saya bisa binge berulang-ulang bang. Dan ini akan membuat saya semakin depresi. Merasa gak berharga lagi bang. Bagaimana saya akan bangkit lagi? Ya teman, jadi benar. Saya juga dulu merasakan bahwa ketika saya mengalami relapse, ada kalanya saya berpikir bahwa mengapa ini terjadi karena kita nggak respect lagi, kita benci ke diri kita sehingga kita melakukan binge. Ya udahlah, karena sudah jatuh aja sekalian gitu. Dan itu juga yang saya rasakan sebelumnya. Nah, setelah saya sadari dan saya dapat pelajaran dari hal ini, binge justru membuat kita semakin tertekan, membuat kita bertambah lebih buruk teman-teman. Semakin banyak kita melakukan PMO atau menonton atau melakukan olahraga tangan, maka akan semakin sulit kita untuk meribut, untuk mengulang kembali program Novop yang ingin kita lakukan. Jadi yang terbaik adalah tidak terjebak oleh tipu daya pikiran dengan cara memberikan effort mungkin di atas 100% dari usaha kita sebelumnya. Jadi semisal kamu lakukan Novop gagal setelah seminggu, pasti usaha kamu masih kurang bro. Berikan effort 120% per hari peningkatan, 20% meningkat dari sebelumnya. Dan dari pengalaman saya ini cukup efektif dan membuat perjalanan Novop ke depan, lifestyle Novop ini bisa berjalan lebih lama. Saya tekankan, jangan terlalu larut dalam kesedihan bro. Kamu bisa berhenti kapan saja kamu mau. Ini adalah sebuah pilihan. Tapi saya sarankan berhenti sekarang. Jangan memperparah keadaan dengan binge. Ini menunjukkan rasa tidak respect, rasa tidak menghargai, rasa tidak cinta diri kepada kita bro. Saya tahu, ini memang tidak mudah. Tetapi kita selalu dapat berusaha. Berusaha dengan keras, berusaha lebih giat, berusaha memperbaiki diri. Ingatlah bro, kekambuhan ini kita harus bisa ambil pelajaran. 1 kali kambuh masih lebih baik dibandingkan 2 kali. 2 kali masih lebih baik dibandingkan 3 kali. 3 kali masih lebih baik dibandingkan 4 kali. Maka kamu harus perkecil kekambuhan ini, relapse ini. Kamu harus bisa bangkit, aware, mengambil pelajaran dari hari sebelumnya dan tidak melakukan hal yang sama. Paham sampai di sini? Jangan melakukan hal yang sama penyebab kenapa kamu relapse sebelumnya. Kamu harus identifikasi dan belajar dari kesalahan bro. Ini sangat penting, belajar dari kesalahan. Karena pelajaran terpenting dalam hidup kita ialah kesalahan terakhir yang kita lakukan. Nah, kamu harus aware, sadar terhadap kesalahan apa yang kamu lakukan di dalam keadaan kamu terakhir, situasi kamu terakhir yang memunculkan hasrat yang membuat kamu menjadi relapse. Kamu harus paham betul ini sehingga ke depan kamu akan mencegahnya sebelum hal ini terjadi lagi. Dan saya juga mau menekankan bro, relapse bukanlah akhir segalanya bro. Mari bangkit lagi. Jangan kamu karena depresi kamu menjadi binge, kamu menjadi relapse berulang-ulang, kamu menjadi terjebak di lingkaran setan ini, di lingkaran otak kita, otak kamu yang sudah terjaring PMO ini, di mana suara setan sangat kuat untuk menggoda jatuh. Dan jangan menyakiti diri sendiri bro. Jangan menyakiti diri sendiri ketika kita sudah melakukan relapse dengan cara binge. Saya sangat sering melihat postingan atau melihat curhat komen dari teman-teman
yang mengatakan bahwa, "Bang, saya selalu kambuh, bahkan saya bingung." Saya katakan, jika kamu gak mempunyai niat yang kuat, kamu akan terus gagal, bro. Karena apa? Kamu hanya fokus kepada tidak fuck. Tetapi yang lebih penting adalah fokus kepada tujuan kamu, kemana kamu ingin melangkah. Kamu harus memperbaiki mental kamu, bro. Jika mentalmu sudah gagal, maka kau akan gagal. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana memanfaatkan kesalahan ini, bagaimana memperbaiki diri, supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama, dan bagaimana kita melakukan kegiatan yang lain yang positif, sehingga kita lupa terhadap hal-hal bullshit ini gitu. Sehingga kita dapat aware dan melakukan kegiatan lain lebih fun, lebih produktif, dan tentu lebih cerdas. Jadi bro, sis, mari kita bangkit lagi. Kita mampu melakukan ini, oke? Kamu mampu, bro. Saya juga sudah cukup lama di program ini dan awal dulu jatuh bangun. Tetapi semakin banyak kita berproses, semakin kita master di dalam diri kita. Karena apa? Kita selalu mengidentifikasi kesalahan apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan itulah yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan kita. Oke bro, terima kasih dan semoga audio ini bermanfaat. Thank you for listening our podcast today. Always remember, master kehidupan, the time is now and greatness is coming. Peace.